jabatan, harta boleh lepas, ya, karena nggak cilaka di akhirat. Tapi kalau iman yang lepas, cilaka kita di akhirat. Amma rasidu hadil ummah minal iman fa'adhimun. Adapun perlindungan umat ini terhadap iman, fa'adhimun, perkara yang agung, perkara yang mulia, perkara yang besar. Wa nasibuha minhu kabir, dan nasib artinya bencana, ya, yang akan ditimpakan kalau iman lepas, besar bencana. Mungkin nggak di dunia, tapi di mana? Di akhirat, ya Rabbana. Nggak nyambung. Doa anak nggak nyambung kepada orang tua yang lain agama. Doa orang tua nggak nyambung kepada anak yang lain agama. Nggak. Wadzalika li'annaha tu'minu bikulli kitabin anzalallahu. Yang demikian karena bahwasanya iman, ya, yang Allah berikan kepada kita itu mempercayai bikulli kitabin, tiap-tiap kitab anzalallahu yang Allah tuh, wa bikulli rasulin arsalahullah, dan tiap-tiap rasul yang Allah tuh, wa bikulli malakin khalaqallahu bila tafriq baina ahad, dan dari tiap-tiap malaikat yang Allah ciptakan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Wa hadza misdaqu qaulillahi ta'ala. Inilah yang dibenarkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Amanar rasulu mimma unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, ini perkara iman kita kepada Allah, kepada Rasul dan yang lainnya. Waqad amarna bil iqrar bi hadhil haqiqah, dan Allah telah perintahkan kita untuk ikrar, artinya menetapkan bihadil haqiqah, dengan hakikat iman al-intiqadiyah, yang menjadi intiqad, keyakinan, kaulan, baik secara ucapan, wa i'tiqadan, baik secara keyakinan atau intiqad. Fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya Allah, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina Fama unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. Nah, ini juga ayat yang menjelaskan tentang keyakinan kita, ikrar kita, amanna billah wa ma unzila ilaina, iman kita kepada Allah dan apa yang Allah turunkan kepada kita, dan apa yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Farasiduna minal iman akbar min ghairina, maka perlindungan kita terhadap iman lebih besar, lebih prioritas, min ghairina, dari selain kita. Minal ladzina yu'minuna bi ba'di wa yakfuruna bi ba'd, daripada orang-orang yang beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Walihadal makna kanat qimatul muslim fil muwazanah, oleh karena inilah makna daripada qimah, harga diri seorang muslim, fil muwazanah, dalam timbangan a'la, jauh lebih tinggi, min qimati ghairiha, dari harga atau nilai selain. Makanya harga nilai kita Bu lebih tinggi daripada selain kita. Oleh karenanya Bu, di kita ada peraturan bahwa pemakaman umat Islam, khusus umat, nggak boleh bercampur orang non muslim. Iya. Nggak boleh. Itu karena apa? Karena kita ini tinggi daripada umat-umat yang lain. Amin. Ya. Kalau non muslim campur, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, bebas.
Bebas, hatta murtad, maaf, orang murtad nggak boleh dimakamkan di mana? Di pemakaman muslim nggak boleh, karena dia bukan muslim. Ya. Jadi kalau ada orang murtad nih, kemudian dia meninggal, lalu keluarganya bawa, diurus, itu nggak boleh. Kecuali ada yang pernah menyaksikan kalau dia mengucap 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, jadi kalau dia masih murtad kok nggak bisa, tetap dimakamkan di pemakaman non. Makanya di kita pemakaman cuma ada 2, ibu, pemakaman muslim dan non muslim. Kalau muslim khusus, ya, sifatnya khusus, ya. Tapi kalau non muslim umum, mau apa agamanya gitu ya. Hatta orang nggak punya apa? Agama, di situ tempatnya. Ya, dan ini berlaku banget di kita, berlaku banget. Ya, semacam TPU Cipinang, itu nggak bisa. Ya, atau TPU Karet. Campur kok Cipinang. Bukan dicampur, itu punya umat non muslim, kita ambil. Ya, karena lahan kita udah habis ya. Lahan kita udah habis. Kemudian lahan-lahan yang Cina tuh agak diapain? Nggak diurus, kita tengok-tengok. Akhirnya apa? Ya, ketimbang kita nggak punya lahan. Ya, gitu. Ada lahan tapi jauh. Yang di mana itu? Kan Mahdol. Al-Moldor. Nah, itu jauh. Tapos. Gitu, nah, itu kalau mau silakan, gitu kan. Nah, kalau untuk Cipinang tuh nggak bisa, udah nggak ada lahan. Jadi kalau lahan baru itu kita ngambil apa itu? Lahan orang gitu. Dan itu diizinkan oleh pemerintah karena dia nggak diurus lagi. Pertama, pajaknya nggak dibayar. Yang kedua, kalau bahasa kita nggak disiarahi. Udah lah. Ya. Jadi nanti kalau mereka datang, lo taksa sendiri. Ya, karena kita nggak disiarahi, karena pajaknya nggak dibayar. Ya, ini sekalian. Oleh karenanya, di anna at-tafadul innama huwa bil iman. Ya, karena bahwasanya at-tafadul, keutamaan, kemuliaan, keistimewaan, keunggulan innama huwa bil iman. Ya, kalau orang punya apa? Iman yang menjadi keunggulan. Jadi bukannya harta, pangkat, jabatan, bukan. Iman. Ya, wa min huna jazal muslim ay yatazawwaj bil kitabiyah. Oleh karenanya boleh, ya Bu, seorang artinya muslim laki-laki nih, ya, untuk menikah dengan kitabiyah. Ya, jadi yang perempuannya kitabiyah. Ya, yang jelas muslimnya laki-laki. Ya, artinya kitabiyah di sini orang yang masih percaya kepada kitab Injil dan Taurat. Tapi Injil Taurat yang apa? Yang dulu. Sekarang udah nggak ada. Ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa Tauratnya, kepada Injil kepada Nabi Isa. Sekarang udah nggak ada, udah diacak-acak habis. Ya, jadi kitab-kitab samawi yang masih asli cuman Al-Quran. Walam yajuz, dan tidak boleh lil muslimah, bagi seorang antatazawwaj, untuk menikah bi ghairi muslim, kepada yang bukan muslim. Nah, jadi kalau yang laki-laki boleh kepada kitabiyah, tapi kitabiyahnya orang yang percaya kepada kitab suci yang apa? Yang asli, bukan yang sekarang. Ya, li'annaha afdalu minhu bi imaniha. Karena wanita muslimah ini memiliki keutamaan dari segi iman. Ama imanuhu fa anqus minha. Adapun iman mereka yang non muslim itu berkurang. Ya, kalau merekanya tidak beriman kepada Allah. Wa hunaka maknan akhar fi hadzal bab. Dan ada pula makna yang lain dalam hal ini, di masalah perlindungan iman. Wa huwa annal muslim idza tazawwaja bin nasraniyah. Ini contoh. Ya, bila seorang muslim, ya, muslim laki-laki menikah dengan wanita Nasrani, atau bil Yahudiyah, atau nikah kepada wanita Yahudi. Ya, jadi ada orang laki-laki muslim nikah kepada perempuan Nasrani atau perempuan Yahudi.
wa dzakarat nabiyha, dan dia menyebut nama nabinya, menyebut nama nabinya. Si muslim apa, si perempuan ini menyebut, yang Nasrani menyebut nama Nabi Isa, Yahudi menyebut nama Nabi Musa, kan gitu. Fa innahu, maka yang muslim itu yusolli wa yusallim alaihi, mengucapkan salawat, ya, ma'al ihtiram wa ta'lim wa takrim, diiringi dengan penghormatan, kemuliaan, pengagungan. Ya, ini kalau seandainya terjadi pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita Nasrani atau Yahudi. Nah, ketika wanita Yahudi menyebut Nabi Musa, yang laki-laki baca sholat. Ketika yang wanita Nasrani menyebut nama Nabi Isa, yang laki-laki muslim baca salawat. Ya kan gitu. Bi khilafi ma idza tazawwajatil muslimah bi Yahudi aw Nasrani. Berbeda bila mana seorang wanita muslimah, ya, wanita muslimah, ya, menikah dengan orang laki-laki Yahudi atau Nasrani. Ini sekedar contoh aja. Fa innaha idza dzakarat nabiha Muhammad, bahwasanya bila mana si wanita muslimah menyebut nama Nabi Muhammad, karena nabinya dia, la yab'ud ayyusabbaha aw yustamahu zawjiha, ya, maka dikatakan la yab'ud, maka tidak akan, ya, menyebut atau memuji orang Yahudi atau Nasrani tersebut, aw yastamahu, atau bahkan dia mencaci maki, ya, zawjuha, oleh suaminya. Ya, jadi kalau yang istrinya laki muslimah, lakinya Yahudi, ketika istri menyebut nama Nabi Muhammad, itu nggak bakal baca sholat, nggak bakal dibaca sholawat, bahkan diapain? Dicaci maki, dihina. Ya, au al aqal, atau setidaknya Allah yarda bidzalik, dia nggak bakal ridha kalau nama Nabi disebut. Jadi di situlah orang-orang Yahudi, Nasrani nggak kepengen, ya, kalau nama Nabi disebut, ya. Wala yaqa'u minhu mauqi'ar ridha wal qabul, dan tidak akan terjadi, ya, dalam hal itu keridhaan dan qabul, penerima, enggak selamanya, ya, selamanya mereka nggak bakal terima, ya. Jadi ketika disebut nama Nabi Muhammad, itu yang panas, yang kesel itu tadi, ya, orang Nasrani dia apa itu? Yahudi yang kesel, yang kasar, ya, orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, inilah sekedar mukadimah, Bu, daripada kitab ini menunjukkan tentang kemuliaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insyaallah hari Sabtu akan datang kita lanjutkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bawakan Ibu sebanyak 20